Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di sesi tutorial kembali. Kali ini kita akan membahas tutorial yang berasal dari set tutorial 8. Teman-teman bisa akses juga filenya seharusnya di Teams atau ya sumber seharusnya Teams ya. Soal tutorial 8, kita akan bahas beberapa nomor dari sana. Secara berurutan aja, aku mulai dari nomor 3. 3 yang D. Sebentar aku ambil dulu soalnya. Oke. Hmm, nih, kita mulai dari 3 yang D. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Nah, ini fungsi transenden semua. Kali ini kita ambil salah satunya, yaitu yang D. Jadi, di sini kelihatan bentuknya itu len. Mana ini? Aku kasih merah. 3 yang D. Nah, bentuknya itu len. Kalau yang kita pelajari di kelas, kita tahu bahwa turunan dari, misalkan kita punya suatu fungsi fx sama dengan ln x, maka seandainya kita mau turunkan terhadap x, df per dx atau f aksen gitu ya, itu adalah 1 per x. Kayak gitu ya. Ini adalah turunan dari ln x. Nah, sekarang di dalam ln ini bukan x. Kalau di yang D ini ln dari x ditambah akar x kuadrat ditambah 1. Jadi bentuknya udah lain-lain. Tapi fungsi transenden yang kita pelajari kan cuma ln x ya. Ln-nya itu nggak yang lain-lain. Oleh karena itu, kita selalu bisa gunakan teknik aturan rantai. Gitu. Dalam hal ini berarti kita bisa misalkan aja untuk 3D ya. Untuk 3D langsung saja misalkan x ditambah akar x kuadrat tambah 1 itu langsung dimisalkan jadi U. Tujuannya supaya di dalam ln itu cuma sebuah variabel sesuai yang kita pelajari. Gitu. Nah, jadi di sini kita punya kalau permisalan seperti ini, nanti G besar X-nya itu jadi ln U. Udah, begitu doang. Nah, kalau dalam hal ini mungkin aku ganti deh G sebagai fungsi U ya. Karena X-nya udah kita ubah jadi U. Nah, tapi di sini berarti kita kan yang diminta soal, tentukan turunan dari fungsi berikut ini, maksudnya meskipun nggak ditulis, tentu saja jelas terhadap X. Karena di sini variabel yang ada cuma X. Jadi kita maunya turunan terhadap X. Tapi di sini kita punyanya kalau G-nya sama dengan ln U, yang kita tahu adalah DG per DU. DG per DU-nya seper U. Gitu. Jadi yang kita tahu DG per DU, sedangkan yang ditanya oleh soal ini adalah DG per DX. Oleh karena itu sesuai aturan rantai gimana? Aturan rantai bilang kita bisa cari DG per DX dengan cara DG per DU kita kalikan dengan DU per DX. Nah, berarti kita perlu turunan U terhadap X. Gitu. Nah, ini diperoleh dari permisalan yang ini. Gitu. Misalkan U sama dengan, mungkin aku balik lah ya, lebih sering, lebih umum ditulis U sama dengan X ditambah akar X kuadrat tambah 1. Nah, berarti sekarang dari sini kita bisa cari nih DU per DX-nya. Gitu. Kita bisa cari turunan dari fungsi ini. Seakan-akan ini suatu fungsi lagi gitu. Teman-teman bisa anggap U ini sebagai fungsi lain. Nah, terus kita nyari turunan dari fungsi ini terhadap X. Gitu. Nah, cara turunannya gimana? Di sini teman-teman bisa tinjau ini sebagai dua suku. Yang ini ditambah yang ini. Kalau turunan ada dua suku bisa dilakukan terpisah. Penambahan seperti ini bisa dilakukan sendiri-sendiri. X turun jadi 1 turunannya. Ditambah, nah yang belakang kayak gimana? Yang belakang nih turunan ini kalau teman-teman udah biasa, bisa langsung aja. Kalau belum biasa ini sebenarnya bisa dilakukan aturan rantai sekali lagi. Gitu. Kalau udah biasa ini diubah dulu. Aku tulis di mana ya? Ini turunan dari akar X kuadrat tambah 1 ini kita ubah jadi X kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Nah, terus turunannya kalau teman-teman udah biasa, langsung gunakan setengah. X kuadrat tambah 1 pangkat min setengah dikali 2X. 2X itu dari turunan yang dalam. Itu aturan rantai. Kalau bingung, pelan-pelan aja. Pelan-pelan teman-teman bisa gunakan permisalan lagi di sini nanti. Misal V sama dengan X kuadrat tambah 1. Boleh kayak gitu nanti. V sama dengan X kuadrat tambah 1. Yang ini tuh jadi V pangkat setengah.
Gitu. Terus nanti dv-nya sama dengan 2x dx. Atau dv per dx-nya sama dengan 2x gitu. Boleh juga. Jadi bisa digunakan aturan rantai sekali lagi kalau teman-teman belum biasa. Cuma seharusnya kalau kita sudah belajar sampai fungsi transenden, teman-teman di materi yang sebelumnya nih harusnya udah mulai terbiasa. Jadi disarankan teman-teman bisa langsung tanpa harus memisalkan lagi untuk menyelesaikannya dibentuk jadi kayak gini. Gitu. Jadi semacam tuntutan untuk bisa semakin lancar gitu. Nggak perlu step by step terlalu mendetail gitu. Nah, jadi setelah yang ini bisa kita rapikan sedikit. Jadinya 1 ditambah X per akar X kuadrat tambah 1. Itu DU per DX-nya. Oke deh. Dengan kita udah tahu, ini aku kasih pembatas aja biar nggak bingung. Dengan kita udah tahu yang ini, DU per DX bisa masukin ke sini. Jadinya DG per DX sama dengan DG per DU-nya tadi, seper U. Seper U. Nanti kita ganti U-nya ya, karena U ini bukan variabel yang ada di soal. Itu buatan kita sendiri. Gitu. DG per DU dikali DU per DX. DU per DX-nya 1 ditambah X per akar X kuadrat tambah 1. Ini U-nya kalau kita ganti jadi X ditambah akar X kuadrat tambah 1. Berarti seper X ditambah akar X kuadrat tambah 1 dikali 1 tambah X per akar X kuadrat tambah 1. Kayak gini. Nah, ini sebenarnya kalau masih bentuk kayak gini, kayaknya masih bisa dirapin lagi. Seperti ini sebenarnya udah kelihatan cukup oke sih. Tapi kalau teman-teman mau coba rapikan, kita bisa coba samain dulu penyebutnya. Setelah kita samakan penyebutnya, ini jadi 1 per X ditambah akar X kuadrat tambah 1 dikali akar X kuadrat tambah 1 ditambah X per akar X kuadrat tambah 1. Nah, ternyata setelah kita mau coba rapiin, kita menemukan bahwa bentuk yang ini sama yang ini sama persis. Ini sama ini. Gitu. Jadi, ini kebalik doang ya. Penambahan dibolak-balik sama aja. Gitu. Jadi, ini bisa kita coret. Gitu. Jadi, jawaban akhirnya rupanya lebih sederhana lagi. Bisa kita tulis jadi 1 per akar X kuadrat tambah 1. Gitu. Itu yang mic-nya bocor boleh di mute dulu ya. Apa kalian ngerasa nggak sejahtera, evaluasi dari tadi itu udah apa ya, udah menjawab semua yang aku udah Oke, gitu. Ini buat nomor 3D. Dari teman-teman, ada yang mau ditanya dulu nggak? bajunya Itu yang mic-nya bocor boleh di mute dulu ya. rata-rata cowok sitter tuh Bandung semua. Contohnya Apis. Halo, Misaela. Tolong di-mute dulu dong. Mikirnya Ya, atas nama Michaelia Vanessa. Nah, itu boleh di mute dulu. sebagai kegiatan dari Kadin dan Kadin itu udah berusaha untuk minimal bisa bonding gitu kan depannya ya. Nah, tapi Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanya buat 3D? Tuhan jadi kayak komunikasinya juga kurang enak, mau gawe juga kurang enak. Sambil aku persiapkan deh ya ke nomor berikutnya. Kalau ada yang mau tanya, jangan sungkan. Pastiin teman-teman paham gitu dalam hal ini. Kalau memang belum paham, nggak usah malu. Tanya aja memang. Ini sesi tutorial. Oke, aku asumsikan paham ya. Kalau teman-teman memang ada yang bingung, tapi ragu-ragu juga mau nanya langsung, boleh teman-teman taruh di chat personal ke aku, nggak apa-apa. Mau ke everyone juga nggak masalah. Tunggu Pak, Ya. mau ini lihat dulu yang dia langsung ini ya rumus ini DG per DX, DG per DU, kali DU per DX yang aturan rantai biasa. Mm-mm. Jadi coba jelasin sampai ke bawah deh Pak. Kak. Oke, aku ulang sekali lagi ya. Mungkin kadang memang gitu. Ya macam-macam lah ya masalahnya. Ada yang fokusnya kurang, ada yang memang perlu mencerna itu pelan-pelan. Tadi aku jelasin terlalu cepat. Aku coba jelaskan sekali lagi. DG per DX sama dengan DG per DU dikali DU per DX. Ini rumus aturan rantai biasa. Nggak ada yang lain-lain. Kamu cukup hafalkan aturan rantai, kamu harusnya bisa tahu ini.
Nah, Oh, sekarang ngerti Kak itu. gimana? Ngerti. Udah. Yang itu ngerti. Yang di bagian bawah sih Kak, yang cara perhitungannya aja paling masih belum ngerti. Oh, DG per DU itu seper U. Dari mana? Karena G-nya adalah len U. Jadi kamu anggap fungsinya G adalah len U, turunan dari len U itu seper U. DG per DU, turunan G terhadap U. Ini seper U. Hmm. DU Hmm. per DX itu ini, dari sini. U sebagai, gini, kalau kalau kamu belum bisa mencerna terlalu cepat, pelan-pelannya gini. Kalau kamu punya DY per DX, misalkan DY per DX, ini berarti kan kalau mau cari DY per DX, kamu harus punya bentuk Y sama dengan apa dalam X. Gitu, Y sama dengan misalkan 5X kuadrat ditambah seper X ditambah akar 7X, misalnya kayak gitu. Intinya kalau kamu mau cari DY per DX, kamu harus cari persamaan Y-nya sama dengan apa dalam X. Gitu ya. Hmm. Itu pelan-pelan harusnya kamu belajar dari kebiasaan. Nah, sekarang di sini kita mau cari DG per DX. Ini perintah soalnya. Perintah soalnya tentukan turunan dari fungsi berikut. G mau kita turunkan. Turunkannya terhadap apa? Meskipun nggak disebut di soal, harusnya terhadap X. Cukup jelas karena variabel di sini cuma ada X. Gitu. Iya, iya Kak. Kita mau nyari DG per DX. DG per DX ini kita carinya pakai DG per DU kali DU per DX. Nah, menggunakan prinsip yang tadi, kalau kita mau cari DG per DU, harus cari apa? Kalau kita mau cari DG per DU, kamu perlu G-nya itu sama dengan apa dalam U. Hmm. Seper Gitu. U dikali dengan G. Nah, G-nya apa dalam U? Kita punyanya yang ini. G-nya itu len U. Bulan G-nya len U, berarti DG per DU-nya diturunkan aja ini. Jadi seper U. Nah, kalau yang ini, DU per DX, berarti kalau kita punya DU per DX, selalu orientasi pikirannya kita harus cari U sama dengan apa dalam X. Gitu. Di mana kita punya U sama dengan apa dalam X di sini. Gitu. Nah, ini berarti kalau kita mau cari DU per DX, ini kita turunkan. X-nya jadi 1, akar dari X kuadrat tambah 1 itu jadi ini. Gitu. Nah, ini kamu akar tahu plus dari 1. materi sebelumnya. Ini udah biasa belum diturunin bisa jadi kayak gini. Oh, negatif. Kalau X kuadrat plus 1, pangkat min setengah jadi seper X kuadrat plus 1. Ya, Itu ya. ya. Nah, jadi gimana ya? Matematika itu salah satu ilmu yang beruntun. Beruntun artinya yang sebelumnya kamu akan pakai lagi, yang sekarang kamu akan pakai buat ke depannya, jadi nyambung terus. Jadi Hmm. kalau memang belum bisa cepet-cepet, mending pelan-pelan tapi ngerti. Gitu. Oh iya Kak. Yang Sesuatu geodesnya, akan gimana? Sorry. geodesnya udah ngerti. Paling yang di perhitungan aja sih Kak, yang di bagian bawah ini, yang di sini. Oh, oke, siap. Yang di sini. Keluarin. Jadi sebetulnya kan ini kita kalikan. Pertama kita mau ngalikan ini dengan yang ini secara kesatuan gitu. Karena hasil dari turunan yang ini adalah ini secara kesatuan. Makanya ini keluar kurung. Seper U mau kita kalikan semuanya ke sini. U-nya itu sendiri adalah ini. Jadi kita ganti U-nya balik jadi yang ini. Kemudian di sini, ini cuma ganti doang. Dari sini ke sini nggak susah. Cuma ganti U-nya doang. Hmm. Nah, sekarang yang ini kita samakan penyebut. Dari sini ke sini itu kita samakan penyebut. Maksudnya misalkan aku punya 1 ditambah 1 per B. Misalnya aja ini cerita lain gitu. Ini kan kamu bisa ubah jadi B per B ditambah 1 per B. Kemudian ini jadi B tambah 1 per B. Gitu. Gitu. Itu kalau contoh aja. Nah, sekarang di sini ceritanya adalah kita mau menambahkan 1 ditambah X per akar X kuadrat tambah 1. Gitu. Nah, di sini yang kita lakukan adalah 1 itu kita ubah jadi akar X kuadrat tambah 1 dibagi akar X kuadrat tambah 1. Kemudian ditambah X per akar X kuadrat tambah 1. Karena ini terlepas dari bentuknya ribet, dia ada akar-akaran, ada variabel. Yang jelas nilai ini sama ini kan sama gitu. Berapapun X-nya nanti, ini sama ini sama, kalau ini dibagi hasilnya pasti 1. Jadi 1 boleh aja aku ganti jadi gini, penyebutnya udah sama, ditambahin deh gitu. Ditambahin ini sama ini, jadilah kayak gini. Gitu. Terus yang ini nilainya pasti sama dengan yang ini. Misalkan aja kalau yang ini nanti suatu saat nilainya misalkan 10 gitu. Yang ini juga pasti 10. Nggak akan beda. Jadi
Kalau di angka sungguhan pun bukan variabel lagi, kalau angka beneran nih entah berapapun, ini sama ini pasti sama. Bisa kita coret nanti. Oke, ngerti Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya dari teman-teman? Nggak usah malu ya teman-teman. Bahkan yang basic-basic, hal yang mendasar pun nggak apa-apa gitu loh, tanyain aja. Karena memang pentingnya matematika itu teman-teman paham dari dasarnya dulu, supaya lanjut ke atasnya nggak bingung. Kalau dasarnya masih bingung, lanjut ke atasnya akan tambah susah. Jadi memang di tutorial ini teman-teman perlu benerin dari yang lebih mendasar. Nggak usah malu kalau ada pertanyaan tentang hal-hal yang lebih mendasar, lebih basic. Nggak ada? Kalau ada, tanya aja di chat ya. Nanti aku akan persiapkan dulu buat soal berikutnya. Teman-teman boleh tanya lewat chat, baik personal maupun ke semua orang boleh. Nah, sekarang kita mau bahas soal nomor 4. Nomor 4 ini soalnya integral. Integral kita mau kerjakan 4 yang D juga. Yang D juga ya. Kali ini, integralnya batasnya sampai E. Menarik ini. Oke, kita coba kerjakan integral yang ini. Integral dari ln X per X dx. Pertama, sebelum teman-teman lihat batas-batasnya, ada integral batasnya 1 sampai E, itu urusan nanti aja 1 sampai E-nya. Sekarang kita mau cari dulu integral, anggap aja tak tentu dulu, anggap aja belum ada batas dari integral dari ln X per X dx. Nah, ini dulu. Ya, sebenarnya kan ada batasnya, cuma batasnya nggak usah dipikirkan dulu untuk saat ini, itu belakangan aja. Nah, sekarang berarti integral itu kan sebenarnya orientasinya selalu kebalikan dari turunan. Selalu orientasinya kebalikan dari turunan. Teman-teman harus cari sesuatu yang diturunkan jadi ini. Jadi ln X per X. Gitu. Kira-kira apa ya yang diturunkan jadi ln X per X? Nah, di sini itu sebetulnya ada trik. Kalau teman-teman bisa nebak, bagus. Kalau nggak bisa, ya pelan-pelan aja. Teman-teman harus pakai permisalan. Permisalan tuh salah satu cara yang paling step by step, pelan-pelan, dan aman gitu. Nah, seandainya, kan tujuannya gini. Tujuannya ide dasarnya adalah kita mau cari apa yang diturunkan jadi ini. Apa yang diturunkan jadi ini, kira-kira apa yang diturunkan jadi ada ln. Kita selama yang kita pelajari sebelumnya, ln diturunkan jadi sesuatu. Gitu kan, kita yang belajar di kelas itu ln X diturunkan jadi 1/X. Ini tanda panah buat mempersingkat aja, maksudnya diturunkan. Tapi kita belum pernah belajar apa yang diturunkan jadi ln X. Ini membuat kita bingung. Karena kita belum pernah belajar apa yang diturunkan jadi ln X. Gitu. Nah, mungkin idenya bisa berangkat dari sini sebetulnya. Kalau teman-teman bingung apa yang diturunkan jadi ln X, misalkan aja ln X-nya ini. Gitu. Ini salah satu trik pelan-pelannya. Kalau teman-teman masih belum biasa, kalau udah biasa sih langsung aja gitu. Nanti aku kasih tunjuk deh cara kalau udah biasa. Di sini teman-teman bisa gunakan misal U sama dengan ln X. Akibatnya apa? DU sama dengan 1/X dx. Gitu, kita turunkan kedua ruas, DU sama dengan ln X turunkan 1/X dx. Nah, rupanya ini cocok gitu. Ini cocok dengan bentuk integral kita. Nah, ini kalau kebiasaan teman-teman bisa langsung lihat itu, kalau nggak biasa juga nggak apa-apa. Berarti integral kita bisa kita modifikasi jadi integral 1 sampai E. Ln X ini berubah jadi U. Ln X ini berubah jadi U. Atau sebenarnya kan ini bisa aku tulis gini dulu deh, pelan-pelan. Ln X dikali 1/X dx. Nah, intinya di sini aku cuma pisahkan ln X-nya sama yang lainnya. Ln X dikali 1/X dx. Ya sama aja sebenarnya ln X per X dx. Tujuannya aku tulis begini itu supaya aku bisa kasih tunjuk bahwa ini itu integral dari 1 sampai E. Ln X-nya ini U dikali 1/X dx-nya ini jadi DU. Gitu, 1/X dx-nya jadi DU. Karena kita udah bermain di DU, konsekuensinya kita harus ganti batas juga. Kita harus ganti batas. Kalau X-nya di 1, U-nya jadi 0. Kalau X-nya di E, U-nya jadi 1. Jangan bingung. Teman-teman harus biasakan bahwa ln itu maknanya logaritma dengan basis E. Jadi kalau ketika X-nya 1,
saat X sama dengan 1, maka U sama dengan ln dari 1. Ln dari 1 kalau teman-teman belum biasa, pelan-pelan logaritma dengan basis E, basis itu juga ada yang ditulis di bawah, ada yang ditulisnya di atas ini. Teman-teman familiarisasi aja, yang mana yang teman-teman biasa pakai. Gitu, logaritma dengan basis E untuk 1. Berarti kan sebenarnya kita bisa berpikir, U ini nilainya E pangkat berapa supaya hasilnya 1? Jawabannya E pangkat 0. Berapapun pangkat 0, 1. Gitu, jadi U-nya ini 0. Itu kalau teman-teman belum biasa. Kalau udah biasa ya mungkin lancar-lancar aja. Cuma kadang kan memang suka kendalanya di hal-hal yang simpel kayak gitu. Terus, satu lagi, saat X sama dengan E. Saat X sama dengan E, maka U-nya itu adalah ln E. Ln E ini berarti E log E. E pangkat berapa supaya hasilnya E? Ya 1 jawabannya. E pangkat 1 supaya hasilnya E. Gitu. Nah, jadi U-nya ini batasnya sekarang berubah dari 1 sampai E itu batas untuk X, berubah jadi 0 sampai 1 untuk U. Ya udah, kalau udah kayak gini gampang. Ini kan berarti setengah U kuadrat. Kalau udah biasa ya, intinya kan apa yang diturunkan jadi U. Ini U pangkat 1 berarti pasti dari U pangkat 2. U pangkat 2 tapi kalau diturunin ada 2-nya di depan. Jadi 2U. Kita maunya cuma U, ya dikali setengah aja. Gitu. Itu kurang lebih penalaran logikanya kayak gitu. Cuma kalau teman-teman udah biasa, U jadi setengah U kuadrat, oke juga, nggak masalah gitu. Setengah U kuadrat, masukin batas dari 0 sampai 1. Ya udah, setengah dikurang 0. Setengah, itu jawaban akhirnya. Kayak gitu. Itu jawaban buat nomor 4. 4D, sorry. Ada yang mau ditanya buat 4D? Kalau mau tanya boleh open mic atau taruh di chat ya. Aku sambil persiapkan ke nomor berikutnya. Kak, kalau beda ABC itu sama ya Kak caranya? Atau gimana sih Kak? Itu integral biasa ya, yang ABC? Atau A, B, C transenden? itu, oke. Coba ya aku jawab. Kalau yang A, sebenarnya ini semua dari ln. Ketika kamu lihat bentuknya ada 1/, itu pasti dari ln. Gitu. Kalau kamu udah biasa, langsung di sini bisa dijawab. Yang A, itu adalah 1/4 ln dari 4x min 3. Ln dari ini turun 1/4 x min 3, tapi kena aturan rantai dikali 4, makanya ada 1/4-nya di depan. Itu kalau udah biasa, kayak, oh semuanya langsung connect. Tapi kalau kamu belum biasa, misalkan gitu. Misal, U sama dengan 4x min 3. Nanti ini integralnya jadi integral 1/U. Terus, di sini DU-nya adalah 4dx. Oh, berarti dx-nya itu 1/4 DU. 1/4 DU. Gitu. Nah, nanti 1/U-nya ini jadi ln U, gitu. Terus ada 1/4-nya di depan, nanti jadi ini, gitu. Itu kalau kamu perlu pelan-pelan, kayak gitu. Ini nanti plus C, karena integralnya nggak ada batasnya. Yang B juga gitu. Kalau kamu lihat udah bentuknya seper-seper begitu, itu urusannya sama ln itu. Apa yang diturunkan jadi itu. Yang B itu nanti minus ln 1 min X plus C. Seper itu kena aturan rantai, min X-nya itu turun jadi min 1 dikali min di depan habis. Kalau udah biasa kayak gitu kira-kira. Yang C ini juga rantai, kelihatan banget di bawahnya T kuadrat, di atasnya T. Ini pasti setengah ln dari T kuadrat plus 4. Gitu, nggak perlu pakai mutlak juga nggak apa-apa sih, ini pasti positif. Gitu, jadi nggak apa-apa, kasih mutlak aja biar aman. Gitu, T kuadrat, jadi ln T kuadrat plus 4 tuh jadi 1/4 T kuadrat plus 4, tapi T kuadrat plus 4-nya sendiri kena rantai, aturan rantai, T kuadrat plus 4-nya diturunkan jadi 2T, 2T, kita maunya cuma T di atas, jadi dikali setengah. Itu kalau udah biasa kira-kira jalan pikirnya bisa kayak gitu. Cuma kalau belum biasa pelan-pelan aja gitu, kayak ya ikutin step tadi, oh ini plus C gitu. Kalau belum biasa, misal T kuadrat plus 4 sama dengan U, atau U sama dengan T kuadrat plus 4. Nggak apa-apa, pelan-pelan begitu. Lama-lama terbiasa bisa cepat gitu. Kalau udah biasa. Asal kamu ingat juga orientasinya, integral itu kebalikannya turunan. Kamu harus cari sesuatu yang diturunkan supaya jadi ini. Gitu aja. Pokoknya kalau kamu lihat ada variabelnya di bawah,
dalam hal ini ada di atas juga sih, cuma yang di bawah ordernya lebih besar dan kelihatan yang atasnya sisa rantai dari yang bawah gitu. Jadi kayak kalau di sini misal U sama dengan T kuadrat plus 4, U sama dengan T kuadrat plus 4. Ini kan berarti DU-nya adalah 2T DT gitu. Nah, T DT-nya ini loh, T DT-nya ini yang cocok dengan ini, T DT gitu. Nanti tinggal kali setengah doang imbasnya di depan. Gitu. Jadi kalau bentuknya seper-seper gini, pasti len itu urusannya. Gitu. Jadi itu nggak ya transcendent juga, bukan sesuatu yang biasa. Gitu. Karena kalau sesuatu yang biasa gimana sih? Sesuatu yang biasa, misalkan nih, aku kasih contoh perbandingannya. Bedanya antara yang biasa sama yang transcendent apa? Kalau yang biasa integral seper x kuadrat dx. Seper x kuadrat itu kan secara esensinya dia itu x pangkat min 2. Di bawah, per pangkat 2 itu sama aja pangkat minus 2. Nah, pangkat minus 2 itu pasti asalnya dari pangkat minus 1. Gitu. Nanti tinggal urusan di depannya dalam hal ini dikasih minus gitu. Sama kayak biasa. Biasa kan sebenarnya cara berpikir kita kalau kita punya integral x pangkat 4 dx gitu misalnya. Oh, x pangkat 4 itu kan pasti berasal dari sesuatu yang x pangkat 5. Kebalikannya gitu. Kalau turunan pangkatnya turun 1, di sini pasti naik 1. Gitu. Di sini nanti tinggal penyesuaian dikasih 1/5 gitu. Jadi integral itu kebalikan turunan. Kalau turunan kita tahu cara turunan yang dalam tanda kutip biasa, cara yang biasa itu pangkatnya diturunin 1, berarti kalau integral pasti naik 1. Kalau dari pangkat min 2 jadi min 1. Kalau dari pangkat 4 jadi pangkat 5. Termasuk kalau misalkan nanti satu paket. Satu paket misalkan integral dari seper 3x plus 4 kuadrat dx gitu. Nah, ini kan bisa dibilang dari 3x plus 4 pangkat min 2. Nah, ini kan pasti asalnya dari 3x plus 4 pangkat min 1 gitu. Nanti tinggal penyesuaian aja di depannya apa, dalam hal ini min sepertiga gitu nanti. Jadi kalau yang kayak gini-gini, intinya itu pangkatnya itu pasti naik 1. Dari min 2 jadi min 1, dari 4 jadi 5, dari min 2 jadi min 1, kalau dari 3 jadi 4, kan kebalikannya ya, integral selalu kebalikannya turunan. Pangkatnya pasti naik 1. Nah, sekarang kalau kamu lihat bentuk yang kayak gini, kelihatannya kayak bentuk biasa-biasa aja. Kayak bentuk biasa-biasa, integral seper 4x min 3. Integral seper 4x min 3 dx. Nah, kalau mau dibikin bentuk pangkat nih tuh 4x min 3, pangkat min 1 sebetulnya kan. Pangkat min 1 itu jadi 1 per. Nah, kalau pangkatnya naik 1, kalau pangkatnya naik 1, min 1 naik 1 jadi apa? Jadi 0. Pangkat 0 nggak ada variabelnya dong. Pangkat 0 jadi 1. Nah, di situ sebenarnya kamu bisa tahu dia itu transcendent atau bukan. Kalau dia pangkat min 1 pasti transcendent. Pangkatnya min 1. Kalau bukan min 1, misalnya min setengah. Misalnya ya contoh lagi misalkan integral x per akar x kuadrat tambah 7 dx gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita bisa tulis x dikali x kuadrat tambah 7 pangkat min setengah. Nah, kalau gini pasti asalnya itu dari x kuadrat plus 7 pangkat setengah. Turun 1 jadi min setengah. Gitu, nanti urusan X ini sisa aturan rantainya doang gitu. Jadi itu kalau kebiasa ya, kalau udah biasa bisa lihat kayak gitu kira-kira. Cuma ya intinya gitu. Kan integral tuh selalu naik 1 pangkatnya. Kalau cara biasa pasti selalu naik 1 pangkatnya. Kecuali kalau kayak gini, min 1 naik 1 jadi 0. Nah, ini baru mainnya ke transcendent. Karena kita tahu turunan dari ln X kita turunkan itu jadi seper X. Seper X ini X pangkat min 1. Gitu. Jadi apa yang diturunkan jadi X pangkat min 1 bukan X pangkat 0, tapi ln X. X pangkat 0 ini 1. Dia nggak diturunkan habis, konstanta doang, mati gitu kan. Nah, jadi kalau pangkatnya min 1, dia pasti transcendent. Kalau pangkatnya bukan min 1, contohnya tadi min 2, min setengah, pangkat 4, pangkat berapa lagi, 3, pangkat setengah, pangkat berapapun yang bukan min 1, dia cara biasa. Kayak gitu. Oke, aku harap cukup menjelaskan plus bonus-bonus ekstra-ekstranya, insting pemahamannya. Gimana? Cukup menjawab? Iya Kak, terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau tanya dari teman-teman? Kalau ada, boleh ya. Aku sambil persiapkan dulu soal berikutnya.
Nomor 5. Oke. Nanti kalau ada teman-teman boleh taruh di chat. Sekarang kita mau kerjakan nomor 5. Soal yang mau kita kerjakan adalah yang A. Kita mau kerjakan yang 5A. Tentukan dy per dx dengan menggunakan turunan logaritmik. Oke, dia mintanya di sini turunan logaritmik. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat soal ini, yang A ya, mungkin yang awal ini juga sebetulnya teman-teman bisa selesaikan pakai cara biasa, cuma mungkin agak panjang. Ya, bisa-bisa aja sebetulnya gitu. Teman-teman lakukan pakai cara biasa. Cuma di sini arahannya pun dia akan mengatakan untuk turunan logaritmik. Jadi aku akan tunjukkan dua cara. Cara yang ngikutin perintahnya sama cara biasa. Hasilnya akan sama, tapi cara biasa itu cukup ribet. Sekarang kita coba dari turunan logaritmik dulu. Turunan logaritmik kita punya Y sama dengan X dikali X min 1 kuadrat per akar X pangkat 3 min 1. Di sini kita bisa lenkan keduanya. Jadi 5A ya. Kalau Y sama dengan X dikali X min 1 kuadrat per akar X pangkat 3 min 1, berarti aku bisa tulis len dari Y itu adalah len dari X dikali X min 1 kuadrat per akar dari X pangkat 3 min 1. Gitu ya. Kalau Y-nya ini, len dari Y berarti len dari ini. Y-nya ini substitusi aja, masukin len dari ini gitu. Oke, jadi ini basic. Kemudian jadi len Y-nya apa? Len dari Y. Nah, ini salah satu yang bikin dia jadi mudah. Dia jadi mudah karena len ini bisa kita pecah-pecah. Perkalian, pembagian, kita bisa pecahin semua. Pecahin dia jadi len X ditambah 2 len X kurang 1. Nah, udah bisa kita pecah. Pangkat pun bisa dilempar ke depan. Kalau teman-teman ingat propertinya logaritma, pangkat tuh bisa dilempar ke depan. Terus kalau ini beberapa sifatnya ya, log A kali B, log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B. Ini kalau teman-teman masih ingat. Terus log dari A pangkat N itu sama aja N log A. Gitu. Jadi karena sifat-sifat logaritma ini enak nih. Jadi bisa kita lempar, banyak hal bisa kita lempar. Di sini min setengah len X pangkat 3 min 1. Nah, kayak gitu. Jadi ini dikali ini berubah jadi penambahan 2 len sesuai sifat ini. Dibagi itu jadi pengurangan. Kalau teman-teman masih ingat juga kita punya log dari A dibagi B sama aja log dari A dikurang log dari B. Gitu. Ini sifat-sifat logaritma ya. Termasuk len gitu. Len itu logaritma yang basisnya E. Nah, jadi di sini kita bisa pecah bentuk ini jadi kayak gini. Gitu. Ini kalau teman-teman belum terbiasa, boleh cobain pelan-pelan, boleh review lagi materi logaritma yang mungkin belajar di SMA gitu. Jadi itu harusnya membantu teman-teman untuk bisa bikin kayak gini. Gitu. Nah, jadi dengan bisa dibikin kayak gini, ini akar dari X pangkat 3 min 1 ini sama aja X pangkat 3 min 1 pangkat setengah gitu. Kemudian setengahnya lempar ke depan, minus karena dia di bawah. Gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Kemudian baru kita turunkan. Kita turunkan, sebenarnya kan orientasi kita yang diminta soal apa sih? Yang diminta soal, dia minta dy per dx. Dia minta dy per dx, berarti kita turunkan kedua ruas terhadap x. Gitu. Kita mau tahu dy per dx, artinya turunan y terhadap x. Berarti ya kita turunkan aja ini kedua ruas terhadap x. Ini kita turunkan terhadap x, ini juga kita turunkan terhadap x. Len y. Len y itu kita taunya diturunkan terhadap y. Biasanya kan gitu. Kalau len y diturunkan terhadap y jadinya seper y. Tapi kena atonan rantai berarti y-nya harus kita turunkan terhadap x. Karena tadinya kita mau turunkan terhadap x nih. Kita mau turunkan ini terhadap x. Tapi kita taunya turunan ini terhadap y, yaitu seper y. Berarti turunkan aja dulu terhadap y, tapi dikali turunan y terhadap x. Sama dengan, nah yang kanan semuanya kita mau turunkan terhadap x. Sama ya, kiri kita turunkan terhadap x, kanan juga kita turunkan terhadap x. Len x itu jadi seper x, ditambah 2 len x min 1 ini jadi 2 per x min 1,
bisa dikali rantainya, sebenarnya rantainya ini jadi 1 dikali 1 nggak mengubah ini. Kemudian yang ini berarti min 3x kuadrat per 2x pangkat 3 min 1 dalam kurung. Ini rantai ya, aturan rantai. Kalau belum biasa, teman-teman bisa pelan-pelan. Ini aku kasih contoh salah satunya aja. Teman-teman mau menurunkan setengah ln x pangkat 3 min 1. Ini misalkan aja, misal U sama dengan X pangkat 3 min 1. Jadi kemudian ini kita sebut fungsi G, misalnya G sama dengan ini. Gitu. Nah, kemudian berarti G-nya sendiri sama dengan setengah ln U. Terus kalau kita mau DG per DX, berarti DG per DU, G ya, mirip sama Y. DG per DU dikali DU per DX. DG per DU-nya yang ini berarti 1/2 dikali ln U. Ln U diturunkan 1/U. Gitu ya, 1/2U dikali DU per DX. U-nya 3, X pangkat 3 min 1. DU per DX-nya berarti 3X kuadrat. Oh, berarti 3X kuadrat per 2 dikali U. U-nya kita balikin. Yang ini X pangkat 3 min 1. Kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku tulis di sini. Kalau belum biasa, teman-teman lakukan aja pelan-pelan kayak gini. Sampai sini. Kalau udah biasa, boleh langsung kayak tadi juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, sekarang berarti tujuan kita kan kita mau nyari DY per DX. Kita mau nyari DY per DX-nya. Berarti kalau gitu kita pindahin seper Y-nya. Dapatlah apa? DY per DX adalah Y dikali seper X ditambah 2 per X min 1 dikurang 3X kuadrat per yang bawah mungkin aku bongkar kali ya. 2X pangkat 3 dikurang 2. Kayak gitu. Nah, boleh juga Y-nya teman-teman substitusi balik. Y-nya itu apa sih tadi? Y-nya dari atas adalah yang ini. Gitu, adalah yang ini bisa kita masukin ke sini. Jadi DY per DX-nya adalah X dikali X min 1 kuadrat per akar dari X pangkat 3 min 1 dikali seper X ditambah 2 per X min 1 dikurang 3X kuadrat per 2X pangkat 3 min 2. Kayak gitu ya, udah cocok kan? Udah cocok. Nah, lagi-lagi. Sampai sini sebenarnya udah cukup oke kelihatannya. Ini. Jadi, sebenarnya stop di sini juga layak dipertimbangkan. Udah selesai gitu jawabannya. Cuma kelihatannya masih agak semrawut gitu. Kalau bisa nggak ya kita coba kali masuk ke dalam. Dicoba dulu ya. Kalau kita kali masuk ke dalam, kita dapat DY per DX-nya sama dengan X min 1 kuadrat per akar X pangkat 3 min 1 ditambah 2X kali X min 1 per akar dari X pangkat 3 min 1 terus dikurang 3X pangkat 3 dikali X min 1 kuadrat per 2X pangkat 3 min 1 akar X pangkat 3 min 1. Nah, bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini, kita coba samain penyebut. Kayaknya nggak terlalu bagus juga sih, cuma ya nggak apa-apa lah. Teman-teman bisa sajikan dalam 2 bentuk juga it's okay. Berarti kalau kita mau samakan penyebutnya, yang atas nih, oh sebenarnya X min 1-nya bisa coret sekali yang atas. Dari awal bisa nggak sih? Oh nggak bisa, karena ada akar. Oke, di sini berarti X min 1-nya bisa kita coret 1, nantilah ya. Kita buat dulu jadi per 2 dikali X kuadrat. Ups, bentar. 2 dikali X kuadrat plus X plus 1 di akar X pangkat 3 min 1. Ini tuh hasil dari yang ini disederhanakan. X pangkat 3 min 1 ini bisa aku tulis jadi X min 1 kali X kuadrat tambah X tambah 1. Gitu ya, teman-teman bisa coba cek. Itu pemfaktoran biasa. Setelah itu, X min 1-nya yang bawah dicoret 1 dengan yang atas. Gitu. Ini aku lakukan di luar kepala tadi. Jadi aku bisa langsung tulis penyebutnya kayak gini.
tulis penyebutnya kayak gini, efeknya apa? Yang atas jadi X min 1 dikali ini kuadrat dikali X kuadrat tambah X tambah 1 ditambah 2X dikali X min 1 dikali X kuadrat tambah X tambah 1. Oh, ada duanya ya. Di sini jadi ini 2, ini jadi 4. Ini kita nyamakan penyebut aja. Nyamakan penyebut. Yang belakang udah sama. Min 3X pangkat 3 kali X kurang 1. Kita coba hitung, mungkin bisa rapi. Tapi aku nggak tahu apakah rapi atau enggak. Di sini jadi 2 kali X pangkat 3 min 1 kali X min 1 tambah 4X kali X pangkat 3 min 1 kurang 3X pangkat 3 kali X min 1 per 2 X kuadrat plus X plus 1 akar X pangkat 3 min 1. Sama dengan, kita coba rapin 2X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 2X tambah 2 tambah 4X pangkat 4 kurang 4X kurang 3X pangkat 4 tambah 3X per 2 kali X kuadrat tambah X tambah 1 akar X pangkat 3 min 1. Nah, terus baru yang atas kita bisa satuin. 2X pangkat 4 tambah 4X pangkat 4 kurang 3X pangkat 4. 3X pangkat 4. Min 2X pangkat 3, udah itu doang. Min 2X pangkat 3. Min 2X, min 4X, plus 3X. Min 3X. Plus 2, udah itu doang ya. Ya, yang lain kena X, plus 2. Per 2 kali X kuadrat tambah X tambah 1 akar X pangkat 3 min 1. Dah, yang atas apakah bisa disederhanakan? Yang atas tuh, oh sebetulnya tadi harusnya ditarik X min 1 keluar semua, nggak apa-apa. Berarti ini bisa tarik X min 1, sisanya apa? X pangkat 3, oh sorry, 3X pangkat 3. 3X pangkat 3, min jadi plus X kuadrat. Min jadi plus X kuadrat. Min 2. Benar kan? Ya, min 2. Per 2X kuadrat plus X plus 1 akar X pangkat 3 min 1. Nah, harusnya udah oke. Bisa kita sederhanakan? Kayaknya enggak. Min 1 nggak bisa. 1 nggak bisa. Ya, seharusnya udah sampai di sini. Jawabannya boleh ditulis pakai yang ini. Kalau terlalu ribet, kurasa harusnya jawaban yang atas, yang ini juga udah oke sih. Itu bagian yang ini. Bisa juga, tapi teman-teman jawab pakai bentuk yang ini atau ini. Nggak masalah. Gitu ya. Ini pakai cara turunan logaritmik. Kayaknya ribet ya. Kalau dilihat agak panjang. Tapi kalau teman-teman ngitung manual, biasa juga tetap panjang sebetulnya. Yang ini kebetulan karena kita hitung tadi. Kita coba hitung. Jadi bagian panjang ini bagian hitungnya sih sebenarnya. Kalau teman-teman tadi stop sampai di sini, juga baik-baik aja gitu. Cuma lebih pendek gitu. Bagian ininya yang lumayan panjang ke bawah. Bagian kita berusaha menyederhanakan meskipun hasilnya rupanya nggak improve terlalu banyak gitu. Ya mungkin kelihatan lebih rapi sedikit, tapi ya yang ini juga cukup oke sih untuk dilihat gitu. Jadi itu jawabannya buat 5A. Kita bisa juga coba kerjakan 5A pakai cara biasa. Di sini ada Y sama dengan X kali X min 1 kuadrat per akar dari X pangkat 3 min 1. Berarti kalau mau dikerjakan pakai cara biasa, langsung turunin di Y per X, berarti atas turunkan kali yang bawah, atasnya sendiri harus pakai aturan rantai ya. X min 1 kuadrat ditambah
2x kali x min 1 dikali akar x pangkat 3 min 1. Itu atas diturunkan kali bawah. U aksen V harusnya dikurang UV aksen kan. Dikurang, bawah diturunkan kali atas. Bawah diturunkan berarti 3x kuadrat per 2. Dikali 1/4 akar x pangkat 3 min 1. Bener ya, setengah. Itu pangkat min setengah. Oke. Dikali x, dikali x min 1 kuadrat per semuanya x pangkat 3 min 1. Nah, dari sini teman-teman bisa coba hitung, harusnya hasilnya sama nih. Sama yang kita peroleh tadi. Bedanya ya di sini punya tantangannya sendiri juga gitu. Kita coba lihat dari bentuknya. Cukup kriwil juga di sini. Kita coba hitung yang bisa kita hitung. X kuadrat tambah 2. Oh, kurang 2x, sorry. X kuadrat kurang 2x tambah 1 tambah 2x kuadrat kurang 2. Tambah 2x kuadrat kurang 2x. Ini semua dikali dengan akar. Oh, ada akar-akaran di atas. Dikurang yang ini 2-nya aku coba pindah ke bawah. Oh, kalau aku pindah ke bawah ini harus kutambahin 2 di sini. Jadinya 3x kuadrat. Oh, masih ada pernya juga. Nanti aja. Ini biarkan dulu. Kita hitung dulu. 3x pangkat 3 kali x min 1 kuadrat per 2 akar x pangkat 3 min 1 per x pangkat 3 min 1. Sampai sini kita coba hilangkan yang bagian atas penyebutnya. Ini jadi 2 dikali x pangkat 3 min 1 dikali x kuadrat plus 2. Oh, x kuadrat sama plus 2x kuadrat bisa aku gabung aja. 3x kuadrat min 4x plus 1 dikurang 3x pangkat 3 x min 1 kuadrat per 2 kali x pangkat 3 min 1. Kayak gitu, coba kita lihat ya. Bentuknya sih agak jauh ya. Kita coba apakah sama. Ini yang atas kita coba hitung. 6x pangkat 5. 6x pangkat 5 dikurang 8x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 2 dikurang lagi yang di sini 3x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3. Gitu per 2 kali x pangkat 3 min 1. Berarti kita hitung yang atas. 6 kurang 3, 3x pangkat 5, min 8 tambah 6, min 2x pangkat 4, min 3 tambah 2, min x pangkat 3, min 6x kuadrat, plus 8x min 2, per 2 kali x pangkat 3 min 1. Coba kita lihat apakah kita bisa sederhanakan ini. Atas kita kali 1. 3 dikurang 2 dikurang. Itu habis. Oh, bisa ya. Bisa kita sederhanakan. Kalau kita lihat di sini. Agak jelek, cuma nggak apa-apa. Ini kita coba keluarkan. X min 1. 3x pangkat 4. Min jadi plus. X pangkat 3. Habis. Min 6x. Plus habis. Plus 2. Per 2 dikali
X kurang 1 kali X kuadrat tambah X tambah 1. Ini bisa kita coret. Yang ini dengan yang ini. Kita dapat bentuk yang, cukup rapi di sini sebetulnya ya. 3X pangkat 4 tambah X pangkat 3 kurang 6X tambah 2 per 2 dalam kurung X kuadrat tambah X tambah 1. Oke, bentuknya kayak gini. Dan sebenarnya ini sama. Harusnya sama. Cara lihat samanya gimana, yang ini harus kita rasionalkan mungkin. Kali 1 sebetulnya. Kali 1 nggak mengubah hasil. Kali 1 tapi 1 itu kita tulis sebagai akar X pangkat 3 min 1. Akar X pangkat 3 min 1. Gitu. Kemudian yang atas berarti jadi ada akarnya ya. Sebentar. Kenapa dia hasilnya bisa nggak sama? Harusnya sama sih ya. Harusnya sama. Ada yang aku kurang teliti kah? Coba aku cek dulu ya. dy per dx. Turun. Oke. Atau yang di situ yang aku kurang teliti. Dari mana dia bisa muncul akarnya ya? Yang jelas kalau teman-teman lakukan dengan cara yang benar, hasilnya itu pasti sama. Mau teman-teman pakai cara yang ini maupun cara yang ini gitu. Jadi teman-teman bisa pilih dua cara sebetulnya. Atau mungkin ya lakukan dua-duanya buat cross check. Cuma ya imbasnya hitungannya mungkin akan agak lama. Gitu. Hmm, aku harus cari kesalahanku. Kalau jawabannya nggak sama itu pasti ada yang salah. Ntar aku coba lihat dulu. Apakah dia memang nggak sama? 3x pangkat 4 min min plus. Oke. Beda ya. Harusnya nggak beda sih. Nggak beda. Kalau ada beda, mungkin aku ada kurang teliti ngitung di salah satu spot. Aku bahkan nggak tahu yang kiri atau yang kanan yang aku kepleset ngitungnya. Aku cek dulu yang kiri lah ya. Y jadi ln Y, ln ini ln X tambah 2 ln X min 1 dikurang setengah ln. Oke, udah benar. Super Y, dy per X per X 2 per ini 3x kuadrat per 2. Oke. Y-nya dikali sana muncul akarnya. Ini rapi. Oke, kemudian akarnya itu dibawa terus ke bawah. Kalau yang di sini cara melakukan turunannya ini turunkan ke aturan perkalian, berarti ini tambah 2 kali ini kali bawah kurang yang bawah diturunkan. Oh iya, aku kurang teliti di yang sini. Sampai sini udah oke, tapi begitu aku ubah ke bawah sini, ini seharusnya masih ada akar X pangkat 3 min 1. Ya, seharusnya masih ada akar X pangkat 3 min 1-nya. Karena semua ini aku bawa ke bawah. Ini aku samain penyebut, jadi muncul ini, makanya... ya, aku kurang telitinya di bagian ini ternyata. Min 3X pangkat 3, ini ada akarnya seharusnya ya. Jadi ada akarnya X pangkat 3 min 1. Akar X pangkat 3 min 1. Lanjut sampai ke bawah juga masih ada akar X pangkat 3 min 1. Sini juga masih ada akar X pangkat 3 min 1. Kemudian atasnya juga beda ya. Atasnya ini 3X pangkat 4-nya udah oke. Beda tengahnya, belakangnya plus 2. Lagi-lagi, pasti ada yang nggak teliti. Aku coba cek dulu di yang hitungan di sini. X kuadrat min 2X plus 1. Tambah 2X kuadrat kurang 2X. Kali ini, oke. 3X pangkat 3, X kuadrat min 1. Di sini kemudian 2, ini digabung. Ini 3X pangkat 2 kurang 4X tambah 1, oke. Yang belakang nggak berubah.
6 X pangkat 5, ini kali ini jadi pangkat 4 min 8 X pangkat 4, ini kali ini pangkat 3, 2 X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 8X min 2. Min yang belakang harusnya nggak apa-apa, aman. Hitungnya udah bener ya, berarti yang ini udah bener. Pangkat 4-nya udah bener, pangkat 3-nya udah bener, min. Pangkat 2-nya 6X plus min 2. Oke. Berarti yang salah harusnya di sini. Ini coba aku hitung ya, dari bentuk ini kita samakan penyebut per 2 kali ini. Oke, berarti yang ini semua dikalikan yang kayak gini. 2X min 1 kuadrat. Ini 4X X min 1 kali yang ini. Ya ini nggak perlu apa-apa. Tinggal yang ini coret 1. Oke. Terus bagian ngebongkarnya. Ini kali ini X pangkat 3 plus X kuadrat min X kuadrat plus X min 1. Oke. Dikali lagi dengan X min 1. Tambah 4X dikali X pangkat 3. Ya, min 1. Dikurang ini per ini. 2X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 2X plus 2 plus 4X pangkat 4 min 4X min 3X pangkat 4 plus 3X. 2 ini 6. Oh, benar 3. Min 2. Pangkat 2-nya nggak ada. Langsung pangkat 1 sama 0. Oke, di sini ada beda dikit ya. Beda dikit bagian tengahnya. Pasti salah satunya ada salah hitung ketika jawabannya beda. Cuma di sini mungkin aku lagi kurang teliti untuk mengidentifikasi itu di mana. Ya, jadi intinya harusnya dua cara ini sama-sama bisa memberikan jawaban yang benar. Gitu. Mungkin di sini aku ada kurang teliti. Tapi aku belum ketemu di mana. Dan kalau nyari mungkin agak lama ya. Kalau kurang teliti itu. Jadi aku cuma tunjukkan aja ide-ide dasarnya. Buat bagian operasinya teman-teman tolong cek. Karena aku banyak yang ngitungnya juga di dalam kepala. Nggak aku coret-coret di sini. Nanti seharusnya salah satunya udah benar sih antara yang ini atau yang ini. Gitu, kemungkinannya agak kecil kalau dua-duanya salah. Tinggal yang benar yang atasnya ini atau atasnya ini. Bagian tengahnya doang yang beda. Kayaknya selisih tanda plus minusnya deh aku kurang teliti. Gitu kayaknya. Oke, gini dulu. Buat cari kesalahannya mungkin aku pending dulu. Sampai sini, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang udah coba ngitung, bisa mengidentifikasi kurang telitinya di mana? Sambil aku persiapkan dulu buat soal berikutnya. Belum ada? Kalau nanti ada, teman-teman boleh taruh di chat. Aku akan lanjutkan dulu ke soal berikutnya. Sekarang ke nomor 7. 7 kita mau kerjakan soal yang B. Tentukanlah inverse dari fungsi-fungsi berikut. Oke, idenya inverse itu apa sih? Kalau teman-teman ingat, idenya inverse itu kita ngebalik. Kalau misalkan kita punya Y sama dengan 3X tambah 5. Ini artinya kalau X-nya kita masukin 1, atau jangan 1, mulanya dari min 1, Y-nya keluarnya 2. Kalau X-nya kita masukin 0, Y-nya keluarnya 5. Kalau dimasukin 1, dia jadi 8, dan seterusnya. Misalkan nanti dimasukin 7, dia jadi 26. Nah, inverse itu kita mau cari suatu fungsi yang kebalikannya. Kebalikannya sedemikian sehingga kalau yang masuk adalah 2, keluarnya min 1.
Yang masuk 5 keluarnya 0, yang masuk 8 keluarnya 1, dan seterusnya. Yang masuk 26 keluarnya 7. Yang mana kalau di sini berarti F inverse X-nya, seandainya ini Y sama dengan Fx, maka F inverse X-nya, sorry bukan aksen, F pangkat min 1. F inverse X-nya itu adalah sepertiga X min 5. Sorry. Sepertiga dari X min 5. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau masuknya 2, kita masukin 2, hasilnya min 1. Kalau kita masukin 5, hasilnya 0. Kalau kita masukin 8, hasilnya 1, dan seterusnya. Semua yang dari sini masuk jadi keluarannya ini dibalik. Keluarannya jadi menghasilkan masukannya. Intinya kan kayak gitu. Atau sebenarnya kan biasanya makanya, kalau di sini Y outputnya dinyatakan dalam inputnya, Y-nya dinyatakan sebagai sesuatu dalam X, inverse itu sebenarnya X-nya dinyatakan dalam Y. Dalam hal ini kalau Y-nya sama dengan 3X plus 5, berarti X-nya itu adalah sepertiga dari Y min 5. Dan inilah yang kemudian dipakai dengan modifikasi variabel untuk jadi fungsi inverse. Gitu. Nah, di sini juga kita akan gunakan teknik yang sama. Di sini kita punya apapun X yang masuk, keluarannya itu kayak gini. Y-nya itu sama dengan, ini 7B ya, 7B. Y-nya itu sama dengan X plus 4, apapun yang dimasukin ditambahin 4, dibagi dengan 5 kali masukan tersebut dikurang 3. Gitu. Jadi apapun yang masuk, X-nya itu akan keluar sebagai Y di sana kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal gimana kita baliknya. Bisa nggak kita nyatakan X itu sama dengan sesuatu dalam Y? Gitu. Nah, ini gampang-gampang susah ya, karena teman-teman perlu misahkan X sama Y sendiri. Gitu. Nggak bisa, oh ini kalau aku coba kali ke sini, aku coba kali ke sini, nanti X sama Y-nya nyampur gitu. Jadi, di sini kita pakai teknik. Tekniknya apa? Kalau Y sama dengan ini, aku bisa tulis seper Y, aku balik aja. Jadi 5X min 3 per X plus 4. Sebenarnya tujuan aku ngebalik ini, tujuan aku ngebalik dia supaya lebih mudah aja. Dan aku nggak suka bermain dengan pecahan. Pecahan tuh maksudnya gimana loh? Kan ini dari bulat justru malah jadi pecahan gitu. Setelah ini kita lihat. Di sini seper Y sama dengan, nah ini aku ubah, aku modifikasi jadi 5 dikurang 23 per X tambah 4. Gitu. Ini kalau teman-teman perhatikan, ketika teman-teman samakan penyebut ini, teman-teman bisa buat jadi per X tambah 4 semua. Di sini jadi 5X plus 20 dikurang 23. Jadi 5X dikurang 3 ini. Gitu. Jadi bagian yang ini aku modifikasi jadi kayak gini. Ini mungkin salah satu yang menarik yang belum tentu kepikiran. Kemudian di sini baru tinggal kita balik. Kita balik jadinya 23 per X plus 4 itu sama dengan 5 dikurang seper Y. Atau kalau aku samakan ininya 23 per X tambah 4 sama dengan 5Y dikurang 1 per Y. Di sini aku balik lagi. Berarti X tambah 4 per 23 itu sama dengan Y per 5Y dikurang 1. Gitu. Kalau misalkan 3 per 8 sama dengan 3 per 8, dibalik 8 per 3 sama dengan 8 per 3. Gitu. Nah, jadi X tambah 4 per 23 sama dengan Y per ini. Berarti X tambah 4-nya sendiri adalah 23-nya kali ke sana. 23Y per 5Y dikurang 1. Oh, berarti X-nya sendiri. Apa X-nya? X-nya itu adalah 23Y per 5Y dikurang 1 dikurang 4. Atau kalau aku samakan penyebut, 23Y dikurang 20Y ditambah 4 per 5Y dikurang 1. Gitu, dapatlah 3Y tambah 4 per 5Y kurang 1. Ini jawabannya. 3Y tambah 4. Oh, sorry, belum jawaban. Berarti kalau aku mau nyatakan fungsi inverse-nya, notasinya ya tadi GX, berarti aku bisa tulisnya G inverse X. G inverse X itu adalah 3X tambah 4 per 5X kurang 1. Ini jawabannya. Gitu. Dan memang teman-teman bisa buktikan langsung. Apa yang dimasukin pasti jadi kebalikannya. Kalau di sini, kalau di yang ini,
teman-teman masukin X-nya 0, dapatlah Y-nya min 4/3. Kalau teman-teman coba masukin X-nya misalkan 1, dapatlah 5/2. Iya, 5/2, jadi Y-nya itu adalah 2,5. 5/2. Aku tulis 5/2. Nah, sekarang ini bisa coba dibalik. Kalau dimasukin 5/2, harusnya keluarnya 1. Kalau dimasukin min 4/3, harusnya jadi 0. Kalau dimasukin min 4/3, coret, min 4 tambah 4, 0. Bagi berapapun pasti 0. Cocok. Kalau ini buat sampling doang, ngetes doang. Kalau dimasukin 5/2, apakah hasilnya 1? Kalau dimasukin 5/2, jadinya 15/2 tambah 4 per 5/2, 25/2 dikurang 1. Ini jadinya 23/2 dibagi 23/2. 1, benar. Oke, fungsi inverse-nya jadi ini harusnya udah benar. Gitu. Jadi kalau ditanya fungsi inverse-nya, tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Yang ini jawabannya. Untuk GX ya, untuk yang B, jawabannya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Teman-teman, buat nomor 7B. Nggak ada? Kalau ada, taruh di chat ya. Kita akan lanjutkan ke nomor 8A. Sebentar aku siapkan dulu. Tunjukkan bahwa fungsi-fungsi f berikut memiliki inverse pada daerah asal alaminya dan tentukan f inverse A diturunkan di titik A yang diberikan. Oke, berarti inverse-nya diturunkan. Oke, jadi yang ini ya, kita mau cari yang A dulu. Fx, bukan A dulu sih, A doang untuk nomor 8 nih. Fx-nya adalah X pangkat 3 tambah X tambah 10. A-nya 10. Kita mau cari turunan dia di 10. Nah, jadi pertama-tama dia minta tunjukkan fungsi berikut memiliki inverse. Jadi kondisi fungsi apa sih yang nggak memiliki inverse? Contohnya itu kayak gini. Kalau kita punya Y sama X kuadrat, berarti kan ketika dimasukkan 2, outputnya itu jadi 4. Tapi ketika dimasukkan min 2, X-nya min 2, ini X ini Y ya, keluarnya fungsi ini outputnya itu adalah 4 juga. Nah, kalau kita mau cari inverse-nya, gimana cara kita ngambil inverse dari ini? Gimana cara kita membalikan? Kalau 4 tuh harus baliknya ke 2 atau ke min 2? Oh, apakah berarti bisa 2, bisa min 2? Kalau kayak gitu bukan fungsi. Karena satu masukan punya banyak keluaran. Bukan fungsi. Kalau teman-teman masih ingat cara ini fungsi dan bukan fungsi gitu. Membedakannya. Nah, jadi di sini ini nggak bisa dibalik gitu. Atau ya kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat, Y-nya bisa kita tulis sama dengan X kuadrat, kita nggak bisa tulis X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan plus minus akar Y. Kalau kita mau tulis kan kayak gitu, kita akarkan kedua ruas, X sama dengan plus minus akar Y. Dan plus minus ini bukan menunjukkan suatu fungsi. Karena berarti dia punya dua pendefinisian. Jadi di sini nggak bisa di-inverse Y sama dengan X kuadrat nih. Nah, sekarang kalau yang ini, X pangkat 3 tambah X tambah 10. Apakah dia punya inverse? Bisa di-inverse atau enggak? Gimana cara nunjukinnya? Cara nunjukinnya sebetulnya kita harus menunjukkan bahwa nggak ada nilai yang outputnya sama. Sesimpel itu. Nggak ada dua nilai X yang bisa menghasilkan output yang sama. Kalau ada output yang sama, artinya dia bukan fungsi. Gitu. Nah, jadi di sini kita harus cari tahu itu. Gimana cara cari tahunya? Sebenarnya banyak caranya ya. Banyak caranya. Tapi salah satu yang paling sederhana kalau aku akan lihat gambarnya, lihat grafiknya, atau ya di sini kita cari kayak titik kritisnya itu kan memandu kita untuk menemukan bentuknya dia. Gitu. X pangkat 3 tambah X tambah 10 ini jelas sudah sebuah kurva. Kurva yang harusnya secara umum bentuknya kayak gini. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat apakah dia fungsi atau bukan buat yang 8A. Kita coba f aksen X-nya.
turunan dari fungsi tersebut. Turunannya itu adalah 3x kuadrat ditambah 1. Oh, berarti turunannya ini selalu lebih besar dari 0. Turunan pertamanya ya, kalau teman-teman perhatikan, x pangkat 3 jadi 3x kuadrat, x jadi 1. Gitu, 3x kuadrat tambah 1. 3x kuadrat tambah 1 ini, x kuadrat kan bilangan kuadrat itu sekecil-kecilnya 0. Bilangan kuadrat itu tidak pernah lebih kecil dari 0. Jadi 0, sekecil-kecilnya 0 ditambahin 1, oh ini pasti selalu positif. Turunan pertamanya positif. Artinya fungsi ini monoton naik. Fx monoton naik. Artinya fungsinya naik terus. Kalau fungsinya naik terus entah gimana, kadang landai, kadang terjal, pokoknya naik terus. Nggak bakal ada dua nilai yang sama, karena dia naik terus. Kalau parabola kan lain, parabola turun terus naik. Nah, ada nilai yang sama, nih ketinggian segini sama banyak sekali nilai yang sama. Nilai y-nya ya, y-nya yang sama, ketinggiannya sama gitu. Nah, kalau dia monoton naik, dia nggak akan pernah ada yang sama gitu. Kamu mau tarik gimana pun, nggak akan pernah ada yang sama. Karena fx monoton naik, jadi bisa disimpulkan fx memiliki inverse. Gitu. Jadi rupanya cukup dengan turunan pertama, kita bisa lihat dia monoton naik, kita yakin si fx-nya ini punya inverse. Kayak gitu. Nah, sekarang berarti kita diminta cari fungsi inverse-nya diturunkan. Fungsi inverse-nya diturunkan pada titik yang diberikan. Nah, di sini ada dua cara. Cara pertama yang paling straightforward, yang langsung itu ya teman-teman cari dulu fungsi inverse-nya gimana. Setelah teman-teman ketemu fungsi inverse-nya, teman-teman turunkan. Setelah turunkan, dimasukin di titik A-nya. Tapi ada kendalanya buat yang ini. Buat yang ini kalau teman-teman mau coba masukkan kayak gitu, berarti kan Y sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 10. Kita harus cari X-nya itu sama dengan apa dalam Y. Gitu. X. Kan idenya fungsi inverse selalu kayak gitu ya. Selalu dia ngebalikin kalau y-nya sama dengan apa dalam x, ketika kita mau cari inverse-nya, x-nya sama dengan apa dalam y. Gitu. Nah, di sini kayaknya agak susah ya. Maksudnya gimana caranya ya? Di sini ada x pangkat 3, ada x juga gitu. Jadi belum kepikiran gitu. Belum kepikiran suatu cara yang sederhana. Sebenarnya bisa, cuma tidak terlihat mudah gitu ya. Teman-teman harus pakai ya kalau teman-teman hafal solusi pangkat 3 boleh kayak rumus ABC-nya tapi buat pangkat 3. Atau ya teman-teman harus coba buat ini itu jadi melengkapi pangkat 3 gitu, melengkapi pangkat 3 nanti sisanya dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan cara yang biasa kita gunakan gitu. Bukan cara yang biasa kita gunakan, oleh karena itu kita akan lebih baik menggunakan sifat aja. Sifat rumus. Rumus yang 1/. Kalau teman-teman ingat di bahan kuliah, sebentar aku juga dikasih bahan kuliahnya sih. Teman-teman ada nggak ya di situ? Oh ini teorema eksistensi fungsi inverse. Oh namanya itu ya, teorema eksistensi fungsi inverse. Jika F monoton murni di domainnya, maka F punya inverse-nya. Aku ambil dulu. Aku ambil dulu catatan kuliah teman-teman. Buat yang tadi. Di sini aku tadi belum pakai, nah ini. Kita akan pakai yang namanya teorema eksistensi fungsi inverse. Nah ini ternyata teman-teman diajarkan seperti ini. Jika F monoton murni di domainnya, maka F punya inverse. F monoton murni jika F continue pada domainnya dan F aksen selalu positif atau selalu negatif pada domainnya. Jadi sebetulnya aku tadi nggak berpikir untuk menggunakan teorema ini. Aku murni dengan logika, tapi rupanya ada teorema seperti itu ya. Berarti ini secara nggak langsung kita menggunakan teorema itu. Gitu. Terus sifatnya juga sifat turunan yang hubungan 1/. Nah ini aku akan gunakan juga catatan kuliah teman-teman. Teorema turunan fungsi inverse namanya ya. Di sini aku akan pinjam untuk pakai di sini. Nah ini sebenarnya aku lebih menghafal ini sebagai suatu rumus, tapi aku nggak terlalu tahu namanya. Di sini ada namanya rupanya teorema turunan fungsi inverse. Gitu. Misalkan F fungsinya memiliki inverse, jadi tadi kita udah tahu fungsi inverse. Nah, di sini berlaku F
inverse-nya diturunkan, itu sama dengan turunan dari fungsi ketika dimasukin F inverse X. Nah, kayak gini kira-kira kan. Ini bentuk dari rumusnya. Artinya apa? Kita coba cerna pelan-pelan. Di sini kita diminta mencari F-1 inverse di A. A-nya itu 10. A-nya itu 10, berarti F inverse turunannya di 10. Langsung aja sebenarnya kita cocokin di sini. Oh, berarti kita mau ininya 10. Berarti kita mau cari F inverse turunannya di 10. Ini berarti F aksen dari F inverse 10. Gitu. Nah, berarti ikutin aja step by step-nya. Di sini kita perlu F inverse 10. F inverse 10 itu artinya apa sih? Kita bisa lihat F inverse 10 itu sebagai fungsi inverse-nya. Kalau dimasukin 10, keluarnya jadi berapa. Tapi itu akan menjadi kesusahan karena kita belum tahu fungsi inverse-nya. Tapi yang jelas kan berarti ini kebalikannya. Kalau kalau di fungsi, kita punya fungsinya apa namanya tadi? Fx. Kalau di fungsi fx, sesuatu masuk jadi hasilnya 10, berarti di fungsi inverse-nya 10 keluar jadi sesuatu ini gitu. Jadi F inverse 10, bagian yang ini, F inverse 10, bagian dalamnya dulu ya. F inverse 10 itu kan maknanya sebenarnya 10 ini kalau di sini keluarnya jadi berapa? Sama aja dengan mencari berapa yang dimasukin ke fungsi fx supaya hasilnya 10. Gitu, itu logikanya dari sana. Berarti kita cari dulu berapa yang dimasukin ke x supaya hasilnya 10. Di sini ya, fx-nya sama dengan ini. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah x tambah 10. Berapa yang harus dimasukin ke x supaya hasilnya 10? Nah, ini mah nggak susah, langsung kelihatan. X-nya 0. X-nya 0, 0 dimasukin semua, fx-nya hasilnya 10. Jadi kalau 0 dimasukin ke fx, hasilnya jadi 10. Artinya kalau fungsi inverse-nya dimasukin 10, fungsi inverse-nya dimasukin 10, hasilnya pasti 0. Gitu. Oh, berarti ini sama dengan f aksen 0. Ini ya, f inverse 10 ini hasilnya 0. Gitu. Nah, berarti sekarang kita perlu cari f aksen 0. Berapa f aksen 0? Berarti kita cari f aksennya dulu, setelah itu kita masukin di 0. Kalau kita punya fx-nya kayak gini, f aksen x-nya nggak susah ya, teman-teman udah terbiasa harusnya. 3x kuadrat ditambah 1. Berarti f aksen 0-nya berapa? 3 dikali 0 kuadrat tambah 1. 1. Gitu. Oh, berarti yang ini hasilnya adalah 1/1 sama dengan 1. Berarti F inverse aksen di 10 itu adalah 1. Kayak gitu. Itu jawabannya. Jadi kita udah tunjukkan bahwa dia memiliki inverse pakai teorema eksistensi fungsi inverse tadi, yang ini. Gitu, dan hasilnya dia monoton naik jadi punya inverse sesuai teoremanya. Setelah itu kita sudah cari juga di 10 fungsi inverse-nya punya turunan nilainya 1. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Kalau ada jangan sungkan untuk tanya ya. Sekarang aku akan bagikan dulu link untuk presensi teman-teman. Teman-teman bisa isi link ini untuk mendata kehadiran. Nah, aku taruh di chat. Teman-teman boleh isi dulu. Aku berikan waktu beberapa saat, ya 3 menit lah ya. Kalau kurang nanti bisa sambil dengarkan tutorial, sambil lanjut pembahasannya. Untuk sekarang diisi aja dulu. Kalau ada yang bingung, juga jangan sungkan untuk tanyakan. Sekalipun itu dari awal, sekalipun itu hal-hal yang menurut teman-teman, oh ini kayaknya aneh kalau aku tanya, tanya aja. Di tutorial nih, harusnya memang sarana untuk teman-teman jadi ngerti. Isi dulu ya, sampai 17.27.
Maaf Pak, PIB. PIB ada nggak? KIB, KIB, nggak ada ya. Sepertinya nggak ada. Udah live meeting ya. Kemarin ya tutorial kemarin salah nulis, salah masuk input jadinya tutorial 11, tutorial 13 kemarin. Sekarang keberapa ya Kak? Sekarang seharusnya, sebentar. Kemarin ini sempat setelah ujian tuh ditiadakan, jadi aku pun agak bingung. Seharusnya ini tutorial 11 ya. Seharusnya ini 11. Diisi aja sih sebenarnya nanti seperti yang aku katakan waktu itu, kelihatan kok teman-teman tuh waktu ngisinya kapan, nanti dari tanggalnya bisa dicocokkan. Seandainya teman-teman salah isi juga di formulirnya, masih ada waktu pengisian teman-teman yang tercatat di situ buat cross check-nya gitu. Jadi nggak masalah. Oke, dari teman-teman ada yang belum kah? Aku akan lanjutkan ya. Di sini kita masih ada 2 nomor lagi. 2 nomor lagi, sepertinya cukup waktunya, justru nanti berlebih. Udah, aku masukin dulu. 10F dan 13F. Gitu ya. Kita mau kerjakan 10F dan 13F. Dari 10F dulu. Kita diminta tentukan turunan DY per DX dari persamaan berikut. Kita mau kerjakan yang 10F. 10F. Nah, berarti teman-teman yang kalau fungsi E eksponensial, yang teman-teman tahu adalah kalau Y sama dengan E pangkat X, Y aksennya adalah E pangkat X. Gitu ya. Eksponensial ini salah satu yang paling gampang teman-teman hafalkan. Turunannya tetap E pangkat X. Nah, sekarang masalahnya ini bukan X, tapi E pangkat 3X, E pangkat minus 3X. Nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Kita bisa buat fungsinya itu jadi penambahan. Sini E pangkat 3X per 2 ditambah E pangkat min 3X per 2. Atau per 2-nya pun aku bisa taruh ke depan aja. Jadi biar nggak membuat pusing, setengah E pangkat 3X ditambah setengah E pangkat min 3X. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa, ini bisa langsung nih. Ya, aksennya 3 per 2 E pangkat 3X dikurang 3 per 2 E pangkat min 3X. Sama dengan per 2, 3 dalam kurung E pangkat 3X dikurang E pangkat min 3X. Kalau teman-teman udah biasa, langsung begini nggak apa-apa. Kalau teman-teman belum biasa, teman-teman pecah aja dulu. Penambahan di turunan, teman-teman bisa lakukan secara terpisah. Ini teman-teman turunkan sendiri, ini turunkan sendiri. Sekarang kita tinjau yang setengah E pangkat 3X. Misal, U sama dengan 3X. Gitu. Nah, ini kita sebut misalkan F sama dengan ini. Nanti berarti DF per DX-nya itu DF per DU dulu. DF per DU dikali DU per DX. Oh, berarti di sini kita perlu cari dulu. Ini berarti DU per DX-nya sama dengan 3. Gitu. DF per DU-nya berarti di sini kan ini sama dengan setengah E pangkat U. Setengah itu cuma konstanta di depan, pengali doang. E pangkat U diturunkan tetap E pangkat U kalau terhadap U. Oh, ini berarti jadi setengah E pangkat U, nggak berubah. Kali DU per DX-nya 3. Oh, berarti 3 per 2. E pangkat U, U-nya balikin lagi jadi 3X. Kayak gitu. Jadi ini, itu ini. Kalau teman-teman nggak biasa, pelan-pelan aja kayak gini. Dari sini ke bawah. Tapi kalau udah biasa langsung aja. Kalau udah ingat, oh 3-nya pasti keluar nanti. Karena aturan rantai, ini min 3-nya pasti keluar. Nanti pasti kayak gini. Boleh langsung aja dibuat kayak gitu. Udah, gitu doang untuk 10F. Ada yang mau ditanya? 10F.
Kalau bingung nggak apa-apa, tanya aja. Nggak ada? Kalau ada, taruh di chat ya. Aku langsung ke 13F. Tentukan integral berikut. Kita mau kerjakan yang F. Integral dari 1 sampai 2, X pangkat min 2, pangkat 3 per X dx. Oke, lagi-lagi di sini yang bikin bingung. Integral tuh konsepnya selalu kebalikannya turunan. Apa yang diturunkan jadi ini? Apa yang diturunkan jadi ini, gitu ya. Nah, kita belajarnya pangkat X diturunkan jadi pangkat X. Nah, di sini kalau udah biasa lagi-lagi teman-teman bisa langsung. Oh, ini pasti pangkat 3 per X diturunkan jadi pangkat 3 per X. Tapi 3 per X ini kena aturan rantai jadi min 3 per X kuadrat di depan. Itu harus dikali di sini berarti min sepertiga. Nanti kayak gitu. Jadi kalau kalau udah biasa teman-teman bisa langsung jawabannya min sepertiga pangkat 3 per X. Boleh langsung. Kalau udah terbiasa. Kalau udah terbiasa ya, aku tekankan kalau udah terbiasa. Kalau belum terbiasa, mending teman-teman pelan-pelan. Pelan-pelan gimana caranya? Kita tahunya tentang pangkat X. Kalau pangkat X gampang. Kita tahu pangkat X itu berasal dari pangkat X. Tapi di sini nya pangkat 3 per X. Bukan satu variabel doang. Nah, berarti kita misalkan aja yang di atasnya ini. Misal, 3 per X sama dengan U. Atau aku tulisnya U sama dengan 3 per X. U sama dengan 3 per X. Gitu ya, misalnya ini U sama dengan 3 per X. Maka DU-nya apa? DU-nya itu adalah, ini X pangkat min 1 ya. Berarti min 3 per X kuadrat dx. Kayak gitu. Ini biasain aja, turunkan kiri, turunkan kanan. 3 per X jadi ini. Kalau belum biasa, pelan-pelan buka lagi materi sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian setelah kita dapat DU-nya kayak gini, kita juga harus transformasi batas. Tapi itu sebenarnya urusan belakangan aja sih. Saat X sama dengan 2, maka U-nya jadi 3 per 2. Kemudian saat X-nya sama dengan 1, yang bawah U-nya itu 3. Nah, itu nanti urusan transformasi batasnya. Nah, berarti, ini DU-nya bisa aku tulis sebagai min 3 per X pangkat 2 itu jadi X pangkat min 2 dx. Atau ya, berarti di sini aku bisa tulis min sepertiga DU sama dengan X pangkat min 2 dx. Min 3-nya, minnya semuanya kali min 1 minusnya hilang, di sini ada min, terus aku bagi 3 ini hilang, jadi min sepertiganya di sana. Min sepertiga DU sama dengan ini. Oke, sekarang kita siap ke integralnya. Berarti kita langsung ubah dari 13F ini untuk integral dari 1 sampai 2 X pangkat min 2 pangkat 3 per X dx. Ini bisa kita ubah jadi integral dari 3 sampai 3 per 2 pangkat 3 per X-nya, ini dulu ya, ini dulu, pangkat 3 per X-nya jadi pangkat U. Kemudian, X pangkat min 2 dx-nya, ini, itu aku ubah jadi min sepertiga DU. Min sepertiga DU. Jadi ini yang ini jadi yang ini, perkalian 2 ini jadi di belakangnya. Jadi ini sebenarnya nggak lain adalah, boleh aku taruh di depan. Kalau teman-teman nggak suka mengganggu di dalam, ingat konstanta itu selalu bisa teman-teman lempar keluar. Min sepertiga integral 3 sampai 3 per 2 pangkat U DU. Atau ya kalau teman-teman biasa nggak masalah, min sepertiganya taruh dalam aja juga nggak masalah. Gitu. Nah, kemudian berarti di sini min sepertiganya tahan di luar aja. Pangkat U di integral tetap pangkat U. Kalau integralnya terhadap DU. Karena pangkat U diturunkan tetap pangkat U. Jadi kebalikannya pun juga begitu, sama aja. Jadi sini pangkat U, tapi dimasukin batas dari 3 per 2 sampai dengan 3. Berarti jawabannya apa? Min sepertiga pangkat 3 per 2 dikurang pangkat 3. Gitu. Atau bisa juga ditulis jadinya
E pangkat 3 dikurang E pangkat 3 per 2 dibagi 3. Gitu, ini jawabannya. Jawaban kalau sampai situ sebenarnya cukup. Tapi ketika teman-teman latihan, teman-teman diperbolehkan pakai kalkulator, nggak masalah. Ini teman-teman bisa hitung aja E pangkat 3 dikurang E pangkat 3 per 2 dibagi 3 ini hasilnya berapa? Suatu angka ini. Gitu. Ya, oke lah. Aku coba ambil kalkulator, kemudian aku hitung gitu. Ya, sampai sini. Teman-teman ada yang mau tanya buat 13F? Nah, aku ambil kalkulator, aku coba hitung. E pangkat 3 dikurang E pangkat 3 per 2 dibagi 3. Nah, ini hasilnya kurang lebih 5,2013. Gitu. Selesai. Ini soal terakhir yang mau kita bahas hari ini. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Atau yang manapun lah, aku sambil meneliti kesalahanku di nomor 5A ini. Nggak telitinya di mana. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, jangan sungkan tanya ya. Karena kita masih ada sedikit waktu, ya sebetulnya 3 menit sih. 5.40, 17.40. Cuma nggak apa-apa. Aku meneliti dulu, nggak telitiku di mana ini. Agak lama harusnya. Oh ya, buat sesi-sesi tutorial ini dari yang pertama, linknya nggak berubah ya. Teman-teman bisa selalu cek di link yang pernah aku berikan di Microsoft Teams. Gitu, jadi selalu ada di sana. Hmm, per Y, dy per dx, per X, 2 per ini, per 2-nya masuk, 3x kuadrat benar, kali Y, Y-nya itu sendiri ini, kali masuk kecoret 1 biji, oke. Gimana ya nggak telitinya? 2 per ini kali ini, 3x pangkat 3, oke benar. Samakan penyebut, 2x kuadrat kali itu, 2, oh jadi 4 benar. X min 1 X kuadrat tambah X tambah 1, yang belakang nggak ada yang perlu, ini dicoret 1, oke. Ini dikalikan, ini dikalikan, ini dibiarin. 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 2 tambah 4x pangkat 4 dikurang 4x kurang 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3. Oh, sorry. Di sini ini harusnya 3x pangkat 3 nih. Yang belakang ini kurang. Nah, pangkat 3. Aku kurang teliti di sana. Oke, harusnya benar. 3x pangkat 4, pangkat 4, pangkat 4, 2 tambah 4 kurang 3, 3. Min 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3. Ini harusnya plus x pangkat 3. X pangkat ininya min 6 berarti ya, bukan min 3. Min 6x plus 2. Oke, ini berarti kalau dimasukin 1, 1. Oh, ini kan tetap bisa ya ininya. X min 1, bedanya jadi apa ini? 3x pangkat 3 plus, berarti oh ini 4x kuadrat. Sini ini jadi plus 4x kuadrat. Min 4x plus 4x. Min 2. Oke, uniknya tetap bisa. Ya, cuma berhenti di sana. Ini nggak perlu dirasionalkan juga. Coba kita cek. Udah sama belum? Plus x pangkat 3 min 6x. Ah, ini sama ya. Plus x pangkat 3 min 6x plus 2. Oke, jadi karena aku gunakan dua cara, kalau aku ada nggak teliti, aku bisa identify. Nah, aku sadar bahwa aku nggak teliti, ada kesalahan tadi mana. Tapi jawaban akhir, ini sama. Gitu. Tadi nggak teliti di sini ternyata. Ketemu. Oke. Udah, gitu aja. Nggak ada yang mau tanya, teman-teman?
Yang manapun, soal manapun. Tutorial, materi-materinya juga kalau ada yang mau tanya, tanyakan aja. Ini file tutorial teman-teman selalu bisa buka dari link yang pernah aku berikan. Kalau memang nggak ada, aku tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Kalau yang nggak mau tanya, teman-teman sudah boleh leave dari meetingnya. Kalau misalkan ada yang mau tanya, mungkin aku bisa standby di sini sampai ya 45 lah. Kita lihat dulu. Kalau ada yang mau tanya, ya nanti mungkin aku ada bisa lebih lama juga. Kalau nggak, mungkin 45 aku close aja. Terima kasih teman-teman sudah boleh leave dari Zoom-nya. Terima kasih, Kak. Ya.